Pagar betis sambut anggota KKB, dentuman senjata api jadi tanda pasukan TPNPB OPM masuk kampung. Bak pahlawan yang baru pulang dari medan laga sehingga dijemput dengan pagar betis. Itulah fakta yang terjadi ketika Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Operasi Papua Merdeka TPNPB OPM melintasi sebuah kampung di Papua baru-baru ini. Tak kalah para anggota KKB, kelompok kriminal bersenjata itu melintasi kampung yang letaknya di pedalaman Papua. Mereka disambut dengan sangat luar biasa oleh warga setempat. Semua warga di kampung itu membentuk barisan panjang di sisi kiri dan kanan jalan, lalu memberikan tanda hormat kepada anggota KKB tersebut. Meski anggota KKB yang melewati kampung itu cukup banyak jumlahnya, tetapi warga tidak membuat kegaduhan sama sekali selama anggota KKB melintasi kampung itu. Mereka senantiasa berdiri rapat-rapat dengan sikap sempurna, memberikan hormat kepada para serdadu KKB yang melintasi kampung tersebut. Dari video yang viral di media sosial, detik-detik sebelum anggota KKB memasuki kampung tersebut, mereka terlebih dahulu disambut oleh seorang wanita berbaju kuning lengkap dengan tas di bagian belakangnya. Dengan gerakan menari ala Papua, perempuan tersebut berdiri agak jauh dari pintu gerbang kedatangan, kira-kira 20 meter jaraknya. Beberapa saat kemudian, muncul seorang pria bersenjata lengkap dari balik rimbunan tanaman yang tumbuh menghijau di pintu gerbang kampung tersebut. Beberapa saat kemudian, perempuan itu langsung berbalik arah dan seakan menjadi penuntun anggota KKB tersebut masuk kampung. Baru beberapa langkah dari pintu gerbang tersebut, seorang pria tiba-tiba melepaskan sebuah tembakan. Dentuman dari senjata itulah yang memecah kesunyian Papua siang itu. Selang sesaat kemudian, terdengar lagi bunyian tembakan yang berasal dari senjata api pria yang sama. Besar kemungkinan pria tersebut adalah pimpinan kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pasalnya, ia berjalan pada barisan paling depan, memegang senjata api kemudian menembakkannya sesuka hati. Tampak dalam video yang viral tersebut, selama pria itu melepaskan tembakan, tak satu pihak pun yang berani menegur atau menghentikan tindakan pria yang satu ini. Warga kampung itu tetap berdiri membentuk pagar betis dengan posisi memberi hormat kepada para pria yang jumlahnya cukup banyak tersebut. Rupanya para pria tersebut tak hanya membawa senjata api, mereka juga memikul karung-karung besar yang kemungkinan berisi bahan makanan. Selama seluruh pria yang juga anggota KKB tersebut melintasi kampung itu, tak satu warga pun yang bergeming dari posisinya. Mereka tetap membentuk pagar betis sambil memberikan tanda hormat kepada seluruh pria yang melintasi jalan di tengah kampung itu. Tak disebutkan di wilayah mana peristiwa penyambutan pasukan TPNPB OPM Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka itu. Tak diungkapkan pula di bawah pimpinan siapa kelompok kriminal bersenjata tersebut. Yang tampak dalam video itu hanyalah kampung yang dilintasi oleh para pria bersenjata tersebut berada di wilayah Endugama, daerah yang merupakan area kekuasaan Panglima KKB Egyanus Kogoya. Dalam tata pemerintahan, wilayah Endugama atau lebih dikenal dengan Enduga merupakan sebuah kabupaten, namanya Kabupaten Enduga. Di kabupaten inilah anggota kelompok kriminal bersenjata dipimpin oleh seorang anak muda bernama Egyanus Kogoya yang dikenal sangat sadis. Pria yang masih muda ini selain melakukan berbagai tindakan bengis, ia juga memiliki senjata api yang super canggih, bahkan memiliki pula senjata pelontar granat. Mungkin karena faktor inilah sehingga Egyanus Kogoya merupakan salah satu sosok yang paling diburu oleh aparat TNI Polri di Papua. Meski pria tersebut terus diburu, tetapi hingga saat ini Egyanus Kogoya belum juga ditemukan. Bahkan dari balik pengejaran itu, Egyanus Kogoya justru melakukan serentetan tindakan kejam, yakni menyerang prajurit TNI Polri dan menembak mati beberapa di antaranya.
Dari video yang berdurasi singkat tersebut, terlihat betapa anggota KKB yang merupakan pasukan TPNPB OPM masih eksis. Meski tak disebutkan kemana tujuan anggota KKB itu melintasi kampung tersebut, tetapi dari pergerakannya tampak jelas kalau mereka berkemungkinan sedang menuju tempat persembunyian di tengah hutan. Sebab selain membawa senjata api, mereka juga memikul karung-karung besar yang kemungkinan berisi bahan makanan. Jenazah korban serangan KKB di Papua Barat penuh luka bacok, hangus terbakar. TNI Polri telah menuntaskan evakuasi 4 jenazah korban serangan kelompok kriminal bersenjata di Teluk Bintuni, Papua Barat. Kondisi jenazah penuh luka bacok, 2 diantaranya bahkan ditemukan dalam kondisi hangus terbakar. 2 diantaranya ditemukan dalam kondisi hangus terbakar. Keempat korban itu juga mengalami banyak luka bacok akibat sabetan senjata tajam, ujar Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Adam Erwandi kepada Detikcom. Kombes Adam mengatakan pihaknya juga telah melakukan proses identifikasi dan visum terhadap keempat jenazah. Kini jenazah itu dibawa ke Manokwari. Sekarang dalam perjalanan dari Teluk Bintuni ke Manokwari jenazahnya. Nanti mau dibawa ke rumah sakit Manokwari. Habis itu dari Manokwari baru dibawa ke keluarganya masing-masing, sambungnya. Sementara itu 9 korban selamat juga telah dievakuasi. Menurut Adam, 1 korban selamat mengalami luka tembak. 1 korban luka tembak di lengan kanan langsung mendapat perawatan medis, katanya.